untuk dakwah itu sangat pas sekali. Kenapa? Karena kita lihat pasien-pasien kita ini, mohon maaf itu masih banyak yang ya, jarang sholat, kemudian masih artinya dia masih untuk kedekatannya sama Allah itu masih kurang. Di sela-sela Toto Punggung itulah kita serahkan dakwahnya. Di situ enaknya. Dan kena dengan hari itu juga dengan Toto Punggung sekali dakwah itu masuk. Iya. Pernah satu ketika kita toto pasien, dia mengatakan istrinya, Pak Ustadz itu coba ditoto itu bagian kepalanya. Bil kita toto sambil kita nasihati. Salam Topung, salam sehat untuk sahabat Topung dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini di samping saya ada seorang yang luar biasa. Ya, beliau biasa kita panggil Ustadz Akta. Beliau adalah seorang aktivis dakwah. Beliau seorang mubalik di Kota Batam, yakni di Persatuan Mubalik Batam ya, atau biasa disingkat PMB. Beliau juga seorang guru. Beliau juga seorang aktivis sosial atau kemanusiaan di Kota Batam ini. Masya Allah banyak aktivitas beliau termasuk cukup sibuk dan menghadirkan beliau hari ini, Masya Allah ya, satu keberuntungan bisa menghadirkan beliau nih ya. Sebelum bincang-bincang lebih jauh tentang keseharian beliau, Ustadz Akta ini juga ternyata seorang terapis atau praktisi Toto Punggung. Beliau di Kota Batam, di Kota Batam aja di Batam ya, di Pinang juga sudah. Pinang juga sudah. Kepri lah. Kepri. Ya. Mau ngomong gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ngomong-ngomong anak sudah berapa? Anak 7 kan? Anak 7 ya? Luar biasa. Rezeki. Iya. Ibunya masih satu. Masih satu. Iya. Dengar-dengar Ustadz saat ini banyak beraktivitas di pulau. Aktivitas kita sejak 2018 akhir 2017 sampai dengan hari ini 2021 masih ke pulau. Alhamdulillah. Jadi kegiatan di sana kita bagi waktunya. Nah, ada waktu yang untuk di Batam, ada waktu untuk ke pulau. Jadi dua-duanya terpenuhi. Ya. Kegiatan di pulau. Kegiatan di pulau adalah kita pembinaan untuk masyarakat pulau, mengajarkan masyarakat pulau itu tentang akidah, tentang Islam, kemudian mengajarkan mereka baca tulis dan lain sebagainya. Sampai dengan hari ini alhamdulillah itu masih berjalan. Pulau apa namanya? Pulau Bentang. Pulau Bentang. Pulau mulai kira-kira berapa menit? Kalau kita perkiraan itu dari pelabuhan sampai ke pulau perkisaran antara 10 sampai 15 menit. Siap. Ya, kapan kenal Toto Punggung? Kenal Toto Punggung tahun 2019. Ya, 2019. Di Kota Batam. Di Batam. Ikut pelatihan? Alhamdulillah ke pelatihan dasar, pendalaman sampai dengan standarisasi. Sudah sampai standarisasi. Berarti sudah kelas 3 Ustaz ya? Masya Allah. Sudah kelas 3. Tingkat 3. Jadi sudah standarisasi, itu mendekati nanti ke trainer kan? Ya. Insya Allah kalau ada program trainer di Batam. Amin. Insya Allah. Setelah belajar Toto Punggung itu Ustaz langsung praktekkan atau? Ya. Setelah pelatihan pendalaman dan dasar dan pendalaman, langsung seketika itu malam langsung ada pasien. Pasiennya itu pas kebetulan memang lagi kesurupan, ya, kemudian kita ditelepon oleh pihak keluarga, Ustadz minta tolong ditotok. Saya tanya, ibu kok tahu saya totok? Nah, ada yang dapat kabar Ustadz bisa totok. Nah, insya Allah saya datang. Setelah kita totok dan kita terapi totok dan di ruqyah sekali itu alhamdulillah
alhamdulillah itu keluar dan selesai. Hari itu juga. Jadi Toto Punggung ini selain untuk pengobatan bisa di rupiah sekali. Juga efektif untuk rupiah. Ya. Jadi kita toto. Itu mungkin kalau untuk ustadz ya, kalau kayak saya kayaknya bisa sebenarnya. Oh bisa juga. Bisa. Iya. Asal kita tinggal hafal ayatnya. Ya, tinggal bacakan Al-Fatihah. Ayat kursinya. Insya Allah jinnya luar biasa. Jadi ustadz selesai pelatihan. Ya, malam itu langsung dapat tantangan. Jam 9:30 malam. Langsung dapat. Iya, langsung dapat dan ditelepon. Kalau kita siap uji. Iya. Dia pasien pertama yang langsung kesurupan. Iya, Masya Allah. Nah, dari sejak tahun berapa tadi? 2019 sampai dengan sekarang itu masih tetap aktif. Masih alhamdulillah. Iya. Itu dari berbagai macam jenis penyakit ya. Dari stroke, ambeien, kemudian gula, kemudian bahasa kitanya itu adalah angin duduk, kalau bahasa dokter itu adalah serangan jantung. Itu alhamdulillah sudah kita coba terapi. Alhamdulillah kalau yang serangan jantung kemarin itu kisaran hanya 1,5 jam sampai ada pengalaman juga sampai selesai. Alhamdulillah hari itu juga Allah kasih kemudahan, Allah kasih kesempatan. Nah, selain di Batam, di pulau karena ini kalau di Batam sudah ya itu hari biasa. Kalau di pulau memang kita setelah dakwah di pulau, setelah isi pengajian di pulau itu ada yang kita tawarkan dan kita promosikan untuk Toto Punggung. Alhamdulillah banyak masyarakat pulau yang tertarik dan pengen ditoto. Artinya manfaat ini juga sudah dirasakan mereka, dan setiap kita ke sana mereka sudah standby punggungnya untuk. Nah, yang menarik nih Ustaz, ngomong-ngomong ini kok bisa sampai ke Toto Punggung? Bisa? Iya, kita lihat ya di Toto Punggung itu dengan terapi-terapi yang lain itu sangat berbeda. Ya, yang berbedanya apa? Di Toto Punggung itu memang tidak ada efek sampingnya. Beda dengan terapi-terapi yang lain. Pekam contohnya mungkin ada efek sampingnya, kalau salah pekam mungkin ada risikonya gitu kan, karena dia mengeluarkan risiko. Iya, ada risikonya. Tapi kalau di Toto ini tidak ada risiko. Semuanya bisa kita tangani dengan qadarullah ya, dengan ketetapan Allah. Dan kita di Toto kapanpun dan dimanapun tempatnya. Baik itu lagi kerja ataupun dia lagi santai dan sehat, itu bisa kita toto. Berbaring, duduk, atau lagi relax seperti ini bisa kita toto. Sambil diskusi, sambil kita toto punggung. Nah, dapat informasi awalnya tentang informasi pelatihan Toto Punggung itu dari sahabat kita juga, ya teman kita, dan juga beliau juga adalah senior. Ya, Toto Punggung masih berada di Kepri. Ya. Nah, bicara soal Toto Punggung ini sama dengan kegiatan saya lain seperti berdakwah, terus kemudian mengajar, gitu ya, atau kegiatan sosial lainnya misalkan itu kan ada namanya suka duka, ya kan, ada suka duka. Nah di Toto Punggung sendiri kira-kira suka dukanya ini apa nih? Yang Ustaz suka, gitu kan? Ya. Suka duka memang kalau kita lihat di terapi Toto Punggungnya, yang pertama adalah kita bisa menolong orang kapanpun dan dimana. Senangnya di sini. Iya, senang. Ketika lihat orang lagi duduk, kemudian kita ajak ngobrol gitu ya. Kemudian dia ceritakan keluh kesahnya, di saat itu juga langsung bisa kita terapi. Dan itu langsung hari itu dia rasakan sendiri. Ada keringanan, ada ya perbedaan sedikit. Rasa senangnya. Kemudian kalau di tempat-tempat lain kalau kita perhatikan banyak orang-orang yang kalau terapi harus cari tempat dulu. Nah, kalau kita toto enggak, apapun dimanapun tempatnya siap. Sangat efektif. Iya, sangat efektif sekali. Iya. Nah, itu kita senangnya. Nah, dukanya adalah memang banyak pasien-pasien yang mungkin keluh kesahnya, kok kenapa ditonton enggak di terapi kok enggak sembuh-sembuh gitu. Nah, kita kasih penjelasan kepada para pasien, para tamu-tamu kita selipkan sisi dakwahnya di situ, yang menyembuhkan dan yang memberikan penyakit itu hanyalah Allah. Nah, kita kasih pemahaman seperti itu. Ya, walaupun dia diterapi sebanyak apapun, jenis terapi apapun, kalau Allah belum kasih kesembuhan, belum. Intinya seorang terapi itu harus ada titik penekanan, harus ada penekanan si dakwahnya di situ. Iya. Kalau tidak, mereka akan
berpikiran bahwa kalau ditotok nanti nggak sembuh, kalau diterapi nanti nggak sembuh. Nah, Itu. bicara juga tentang totok nih Ustaz, karena ini kan sebuah profesi ya, sebuah profesi. Ngomong-ngomong, tarif Ustaz ini berapa nih kalau kita panggil ya kan? Iya. Kalau ditotok itu sebenarnya tidak ada tarif. Oh, tidak ada tarif. Tidak ada tarif. Iya, iya. Iya. Ya, ini yang menarik. Salah. Iya. Kalau orang bilang toto itu sebagai profesi itu sebenarnya kalau menurut saya Iya. salah. Ya. Karena kita nolong orang, membantu orang, dan ini bukan menjadikan profesi. Ini kalau saya pribadi. Iya, iya. Ya. Kalau dia sehat itu ada nilai kepuasan sendiri buat kita, dan bisa kita bantu mereka sembuh, mereka bisa bekerja, itu sudah cukup. Lebih daripada itu ya mungkin Allah kasih rezeki dari situ. Tapi ada rezeki dari Ada, situ. alhamdulillah. Biasanya nih kalau sekali terapi ini Ustaz mungkin kasih bocoran nih, ya kan? Karena kan Iya. biasanya beda-beda nih orang, Iya. gitu kan? Yang bisa jadi mungkin Ustaz menterapi orang-orang yang high kelas, Iya. gitu kan? Ini umumnya biasanya Kalau masalah tarif itu relatif. relatif ya. Iya. Namanya seikhlasnya. Namanya seikhlasnya. Namanya seikhlas. Kita tidak bisa tentukan sekian. Namanya relatif. Kalau mereka ada rezeki lebih, mereka kasih. Nah, Kalau tidak ada ya alhamdulillah cukup air putih sudah senang. Masya Allah. Nah, untuk kebutuhan sendiri apakah bisa mengcover itu Ustaz? Alhamdulillah rezeki Allah. Kebutuhan keluarga Iya. dengan hanya anggaplah bahasa saya tadi itu yang sebagai profesi hari-hari, Iya. terapis tadi. Iya. Kalau untuk masalah Atau ada sampingan lain? ekonomi mungkin ya kita mungkin ada kegiatan mengajar juga ada. Ada mengajar. Selain terapi juga ada mengajar. Selain profesi ada mengajar, kemudian juga ngisi-ngisi pengajian juga ada. Intinya adalah kalau kita tujuannya hanya mencari materi itu tidak akan cukup. Iya. Tidak akan cukup. Tapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib tadi. Nah, seperti itu. Nah, selain terapi atau keahlian pengobatan metode tutup umum ini, Ustaz punya keahlian terapi lain atau Untuk saat ini memang kita fokus di Kota Punggung. Ustaz lebih fokus? Iya, kita di Kota Punggung, dan itu sudah kita jalani kurang lebih sekitar dari 2019 sampai 2000 hari ini. Alhamdulillah itu masih dengan konsisten dengan Kota Punggung. Ini namanya tutup umum sejati ya? Iya. Ya. Iya. Polri sejati ya? Polri sejati. Polri sejati. Ya, ini luar biasa. Nah, selain Ustadz sudah menterapi orang, banyak menterapi orang, membantu orang dalam hal kesehatan. Nah, tentu kan juga kita akan bertanya nih untuk diri kita gitu, memberikan manfaat toto kepada orang lain misalkan. Nah, pertanyaan sekarang, apakah manfaat toto itu juga dirasakan oleh Ustadz sendiri secara pribadi maupun Iya. keluarga? Ada, sangat manfaatnya banyak ya untuk kita dan untuk keluarga. Memang terapi Kota Punggung sebenarnya antara untuk lingkungan keluarga kita sendiri ya, baru itu di kalangan masyarakat ya. Kenapa demikian? Karena kita lihat kalau kita sakit saja di tengah malam, kita mau kemana? Itu manfaatnya Ya, toto. iya, itu manfaatnya. Kita Iya. sebagai istilahnya kalau di rumah itu adalah dokter pribadi. Nah, kita punya Dokter dokter keluarga, sendiri, ya. dokter keluarga gitu. Iya. Di rumah kita sudah ada dokter, kemudian di luar kita sebagai dokter. Kalau di rumah kita dokter Ya, dan pinjam menonton, bahasa medis lah. iya, kita sebagai tonton dokter, keluarga kita ya. Iya. Alhamdulillah mungkin dalam satu hari itu mungkin bisa 2 sampai 3 kali. Jadi sehari 2 sampai 2-3 kali. 3 kali. Contoh aja. Karena kalau kita lihat terapi totok ini kan juga butuh tenaga Ustaz, butuh energi. Ya kan? Kira-kira Ustaz sanggupnya totok sehari itu berapa orang? Kalau pengalaman saya pernah saya notok pasien itu satu hari ya, Ya. itu lebih dari 10 ada. Masya Allah. Satu hari. Itu tangan nggak sampai bengkak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini Nggak tidak sampai bengkak. bengkak. Tapi pengalaman pertama setelah belajar totok umum terus kemudian langsung ada tantangan untuk Ya. praktek itu tangan Jelas kalau kita Sudah pertama sakit. kali mau terjun ke lapangan itu memang ada pertama rasa grogi. Kemudian karena kekuatan tekanan kita ini belum sempurna gitu. Tapi melihat pasien kita ada perubahan dengan saat itu juga, maka timbul semangat kita untuk belajar notok terus. Ya. Nah, apa yang membuat Ustadz jadi
percaya diri gitu ya setelah belajar hanya berapa hari waktu itu belajar? 2 hari. 2 hari. Iya. Nah belajar 2 hari kok sudah punya kepercayaan diri untuk langsung menangani orang yang sakit gitu. Iya. Karena kita lihat itu ya di masyarakat itu dengan totok punggung saja kita tekan satu saja itu ada respon, sudah ada respon dari pihak tamu kita, pasien kita, dan disitu kita mulai semangat bahwasanya sudah terdeteksi penyakitnya. Nah kita toto walaupun kita masih dalam tahap belajar gitu ya, tapi alhamdulillah dari masyarakat sendiri mereka ada rasa kepuasan tersendiri. Nah di situ kita mulai semangat, melihat ada perubahannya dan kita semangat untuk menterapi pasien-pasien selanjutnya. Sampai pernah terjadi kita pasien yang udah saya pakai tadi adalah orang yang kena angin duduk itu pernah kita terapi. Hari itu juga Allah kasih kemuliaan dia sembuh. Allah kasih kesembuhan. Iya, alhamdulillah. Dan itu kepuasan tersendiri. Nah itu kepuasan tersendiri. Masya Allah. Nah dari pengalaman Ustaz menterapi pasien tadi ini ada nggak kesan atau cerita-cerita yang punya pengalaman tersendiri yang paling terkesan di hati Ustaz? Iya. Di totok punggung ini memang untuk dakwah itu sangat pas sekali. Kenapa? Karena kita lihat pasien-pasien kita ini, mohon maaf itu masih banyak yang jarang sholat, kemudian masih artinya dia masih untuk kedekatannya sama Allah itu masih kurang. Nah, di sela-sela totok punggung itulah kita sedangkan sesi dakwahnya. Di situ enaknya. Dan kena dengan hari itu juga dengan totok punggung sekali dakwah itu masuk. Iya. Pernah satu ketika kita totok pasien, dia mengatakan istrinya, Pak Ustadz itu coba ditotok itu bagian kepalanya, karena dia dinasihati tidak mau dengar. Jadi ditotok. Toto akhirnya nggak kepala kita totok kan, ada jalur-jalur deh kita totok itu kan. Nah, sambil kita totok sambil kita nasihati. Ya, ini penyakit sebenarnya bukan Allah kasih hanya sekedar penyakit, tidak, tapi mungkin ada asbab lain. Mungkin sebabnya apa? Mohon maaf Bapak tidak sholat. Benar? Ya Pak Ustaz saya tidak sholat. Nah, jadi kita coba kita toto sambil dan kita itu nasihati. tidak marah? Tidak marah. Namanya pasien kalau marah sih tidak. Oh iya, artinya ada sisi dia membutuhkan kita. Iya, dia membutuhkan kita. Nah disitulah pesan-pesan kebaikan dan nilai kebaikan bisa kita. Iya. Alhamdulillah ketika kita toto sehari 2 kali yang tidak sholat, dia tidak sholat, yang dia masih sholat teman bolong-bolong. Alhamdulillah rutin dia sholat 5 waktu. Kenapa? Dia sebenarnya pengen sehat. Kenapa dia sakit? Karena dia jauh dari Allah. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, penyakit insya Allah jadi pergi sendirinya. Pesannya itu sampai masuk gitu ya. Ya, karena dia butuh tadi. Butuh. Ya. Di situ enaknya. Ya betul. Dia butuh untuk sembuh karena menyembuhkan Allah, maka dia harus syaratnya harus dekat sama Allah. Ya, ini luar biasa. Jadi totok punggung bisa jadi sarana dakwah. Nah, mungkin di akhir bincang-bincang kita ini ada pesan mungkin dari Ustadz untuk kita semua, untuk kawan-kawan para terapis lah. Pesan untuk para terapis kita semua yang bergelut di komunitas totok punggung, pertama adalah memang luruskan niat. Ya, luruskan niat itu paling pertama. Kenapa? Karena kalau kita niatnya lain, melenceng dari kita totok punggung, maka itu yang didapatkan, tapi keridhaan Allah tidak dapat. Ya, hanya saja dapat dari materi, kemudian keridhaan Allah itu dia tidak dapat. Nah, yang kedua yang harus kita haruskan perhatikan adalah untuk kawan-kawan komunitas totok punggung, ya, tolong jaga kekompakan ukhuwah Islamiyah antara sesama tuporis dan pasien. Kenapa? Kalau kita tidak saling komunikasi antara satu dengan lain, maka hubungan itu akan putus dan silaturahmi itu akan putus. Itu. Jadi kita semua, ayo sama-sama kita hidupkan totok punggung di Kepri ini. Mudah-mudahan totok punggung dari awal berdirinya sampai nanti kapanpun berakhir, insya Allah akan komitmen untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Amin. Nah ini Ustadz nih menjadi sebenarnya menterapi banyak orang. Ini pertanyaannya istri juga sudah diajari Ustadz atau sudah pernah? Iya. Istri alhamdulillah sudah ikut pelatihan. Oh sudah ikut pelatihan Sudah. juga. Berarti Iya. suami istri sudah itu Polres ini. Jadi bukan terapis tetap juga. Beliau angkatan ke-6, Angkatan antara ke-6 dan ke-7. Seperti itu. Alhamdulillah dasar dan pendalaman sudah ikut. Dan alhamdulillah pasiennya jauh lebih banyak daripada Dari? saya. Oh, Iya. Ustaz? Iya. Masya Allah. Pasiennya Masya Allah penyakit-penyakit yang mungkin berat lah. Dari kista mungkin sudah dia Ya. pernah pegang, kemudian dari pasien yang belum ada keturunan sudah sampai 7-8 tahun. Alhamdulillah terapi dengan 4 kali terapi rutin. Asbab Asbabnya. ikhtiar terapi tadi ya. Ya alhamdulillah. Baru-baru ini juga ada pasien beliau itu sudah 3 kali ukuran, kemudian dari jarak waktu ukuran sampai hari ini kisaran sekitar 4 tahun. Ya. Itu juga belum dikasih keturunan. Alhamdulillah kemarin ditotok sudah kurang lebih kalau tidak salah 3-4 kali. Rutin setiap sebulan mungkin sekitar 2 kali ke rumah. Alhamdulillah Allah kasih rezeki anak. Masya Allah. Luar biasa. Nah, Ustadz belajar tutup punggung itu langsung sama master tutup punggung sama Iya. mana atau? Nah, pertama dia diajari dengan teman. Kemudian ada pelatihan. Nah, insya Allah kita coba ikut di pelatihan itu kalau tidak salah di bulan April 2019 kalau tidak salah. Langsung kita ikut pelatihan dasar dan pendalaman 2 hari. Setelah itu langsung terjun, langsung praktek. Terima kasih banyak ini Pak Ustadz sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir di Arahan Podcast untuk berbagi